tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Nah, dengarkan, ini ada sebuah soal. Soalnya seperti ini. Ibu memiliki 2 kotak kue yang disimpan di atas meja. Masing-masing kotak berisi 6 buah kue. Nah, bagaimana cara yang paling mudah untuk menghitung jumlah semua kue? Nah, itu dia soal, dan yang ditanya jumlah seluruhnya. Nah, jadi soal seperti inilah cara mencarinya, yaitu kita akan cari dengan cara perkalian. Nah, hari ini kakak akan ajarin kalian tentang konsep-konsep perkalian. Nah, inilah kakak jelaskan sedikit dari soal tersebut. Tadi dari satu kotak ini ada berisi 6 kue. Ini dia 6 kue. Nah, tapi yang diminta ini ternyata seluruhnya. Ibu memiliki 2 kotak. Nah, jadi yang ditanya jumlah seluruh semua kue yang ibu miliki. Ibu kan punya 2 kotak. Nah, ternyata ini kotak satu pertama, ini kotak kedua. Nah, jadi ini kuenya. Ini kue isi kotak pertama, ini kue isi kotak kedua. Nah, jadi 2 kotak itu dia tinggal kita jumlahkan aja. Kotak pertama dijumlah dengan kotak kedua. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 kue. Nah, jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12 kue. Nah, sama artinya di dalam perkalian. Jadi perkalian itu sama artinya bahwa penjumlahan berulang. Nah, jadi 2 kali 6, jadi bentuk penjumlahan ini sama artinya di dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, 2 ini banyak kotak dan 6 ini jumlah kuenya. Jadi banyak kue seluruhnya 12. Nah, jadi dari penjumlahan ini kalau kita rubahkan di dalam perkalian, berarti dia 2 dikali 6. 2 dikali 6. Nah, ini dia. Nah, padahal ini dari penjumlahannya tadi 6 ditambah 6. Jadi penjumlahan berulang itu sama artinya perkalian. Nah, jadi kalau 6 tambah 6 sama artinya 2 dikali 6. Nah, itulah maksud dari perkalian. Perkalian itu sebenarnya asal mulanya dari penjumlahan berulang-ulang. Nah, baiklah, hari ini kakak akan menjelaskan kalian tentang materi konsep dasar perkalian. Nah, jadi perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang-ulang. Contoh, misalnya 8 ditambah 8. Nah, ini sama artinya dalam perkalian 2 dikali 8. Berarti 8-nya ada 2 kali. Nah, itu dia. Kemudian 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti 4-nya ini penjumlahan berulang-ulangnya ada 3 kali penjumlahan dalam penjumlahan 4 ini. Nah, jadi dalam penjumlahan 4 itu ada 1, 2, 3. Nah, makanya di sini di dalam perkalian ditulislah yang namanya 3 dikali 4. Nah, jadi 4 itu ada 3 kali sama dengan 12. Kakak hapus dulu, ini kurang. Jadi ini 3 dikali 4. Nah, contoh lagi seperti ini. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Nah, penjumlahan berulangnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi
penjumlahannya berulang angka 9 ini ada 4. Makanya di sini dalam perkalian adalah 4 dikali 9. Makanya munculnya 4 karena penjumlahan berulang 9 ini ada 4 kali. Itulah yang dimaksud dengan konsep perkalian. Jadi konsep perkalian itu sebenarnya sama juga dengan penjumlahan berulang. Nah, ini lebih jelasnya kakak kasih contoh lagi. Nah, ini contoh soal berbentuk soal cerita, tapi bentuk soal ceritanya ini kalau kita kerjakan ini sama juga pengerjaannya dalam perkalian. Oke, perhatikan soalnya. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Jadi ini kandangnya. Ini kan tadi ada 2 ayam betina, ini ayam betina. Ini 2 ayam betina. Ini 2 ayam jantan. Nah, ini dia 2 ayam jantan. Nah, setiap ayam betina dan ayam jantan ini dikasih pasangan di dalam satu kandang. Nah, ternyata mereka bertelur masing-masing ini 10 butir. Nah, setelah itu menetas. Ternyata nah, ini anak ayamnya ada 10. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kandang sebelahnya sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2 kandang ini anaknya ada 10. Nah, oke, kakak jelaskan lagi cara pengerjaan dalam perkaliannya. Nah, jadi setelah kita kerjakan soal ceritain itu seperti inilah. Nah, dia kan tadi ada 2 kandang. Nah, setiap kandang itu ditepatin oleh sepasang. Ada 1 ayam betina, ada 1 ayam jantan. Nah, ini 1 lagi betina jantan dan bertelur 10 nya menetas. Jadi di kandang pertama 10, kandang kedua 10. Nah, ini dia. Jadi ada 10. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah anaknya. Ya udah, induknya jangan kita masukin anaknya. Kandang pertama 10, kandang kedua 10. Ini dia. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, ini penjumlahannya. Nah, kalau dirubah dalam perkalian, nah jadilah dia 2 kali 10 sama dengan 20. Kenapa dia harus 2 dikali 10? Karena di dalam kandang ini kan ada 10. 10-nya ada 2 kali, makanya 2 dikali 10. Itulah untuk jawaban soal ini. Nah, kadang-kadang di dalam kalian mengerjakan perkalian itu ada yang namanya sifat pertukaran atau sifat komunitatif. Nah, kalian harus paham juga dan harus tahu. Kenapa? Karena supaya bisa kalian mengerjakan perkalian ini dengan gampang. Ini kakak kasih contoh langsung berbentuk gambar. Perhatikan apa itu sifat pertukaran di dalam perkalian. Nah, contoh di sini nih ada 4 kotak. Nah, setiap kotak itu berisi 3 apel. Nah, kalau kita hitung kan ada 4 kotak nih. 1 pertama 3 diisi, tambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi kan dia 4 kotak. 3 ditambah 3 tambah 3. Kalau kita hitung ini 3 ditambah 3 6. Kemudian ditambah lagi 6 ditambah 3 yang ini 9. Nah, kemudian 3 ditambah 9 tambah 3 lagi 12. Jadi dia 12. Nah, di dalam penjumlahan berulang ini kalau dirubah dalam bentuk perkalian, ini dia 4 dikali 3. 3-nya itu ada 4 kali. Kenapa? Nah, karena di dalam kotak ada 4 tapi isinya 3, itu dia. Nah, ada kotak lagi di bawahnya ini beda. Kalau ini 4 kotak isinya 3,
Tapi di bawah ini, di dalamnya ini ada 3 kotak, tapi bedanya isinya 4, tidak 3, dia 4. Nah, makanya di dalam penjumlahan berulangnya berdasarkan gambar ini kita buat seperti ini. 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kita jumlahin 4 tambah 4 8. Kemudian 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, inilah 12. Nah, tapi di dalam bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Kenapa dia 3 kali 4? Karena kotaknya ada 3, isinya 4. Dari soal seperti ini sebenarnya jawabannya sama-sama 12. Yang bedanya isi kotaknya masing-masing. Nah, itulah namanya pertukaran. Nah, kalau yang di atas itu 4-nya dikalikan 3. Tapi kalau di bawahnya 3-nya yang dibuat 4 kali. Nah, tapi sebenarnya sama. Nah, itu yang dinamakan pertukaran. Jadi kalau yang di atas 4 kali 3, ini 12. Sama artinya 3 dikali 4 dibolak-balik. Nah, kalau ini kan 4-nya di depan, 3 di belakang. Tapi ini 3-nya di depan, 4 di belakang. Tapi hasilnya tetap sama, ketemunya 12. Nah, inilah yang dinamakan sifat komutatif di dalam perkalian. Ini kalian pakai. Nanti kalian pakai untuk mengerjakan biar bisa mudah. Mungkin ini aja yang kakak berikan sedikit tentang sifat pertukaran. Nah, ini ada lagi contoh sifat pertukaran. Di sini ini ada 2 kotak, tapi di dalam setiap kotak isinya 3. Nah, kalau berdasarkan kotak ini bentuk penjumlahannya adalah 3 kotak pertama ditambah 3 kotak kedua. Nah, ini sama dengan 6. Ini dia. Dalam bentuk perkaliannya ini, penjumlahan seperti ini dibuat dalam bentuk perkalian, dia menjadi seperti ini. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kotak yang di bawahnya ada 3 kotak. Tapi di dalam kotak ini ada 2 kursi. Nah, ini kalau dalam bentuk penjumlahannya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kita tambah 2 tambah 2 4, dan 4 tambah 2 lagi 6. Jadinya di sini 6. Nah, dalam bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2. Nah, jadi ada 2 ini tapi dia 3 kotak. Kalau ini 3 kotak isinya, ini 2 kotak tapi isinya 3. Kalau ini tidak, 3 dikali 2. Nah, jadi tinggal dibolak-balik saja dia, tapi hasilnya sama. Nah, ini dia, ini sama hasilnya. Nah, sama-sama 6. Nah, agar lebih jelasnya kakak kasih contoh. Ini perhatikan untuk soal perkalian. Hitunglah beberapa banyaknya gambar di bawah ini. Nah, jadi kalian dituntut untuk menghitung berapa banyak gambar ini. Ini nomor satunya, ini udah ada soalnya, sudah dikasih cara. Contoh di sini kan gambarnya ada 3 kotak. Nah, setiap kotak ini isinya 5. Nah, ini dia. Nah, jadi dijawab dia, berarti dia ini penjumlahan 5 berturut-turut tapi 3 kali penjumlahannya. Ini dia 5. Dia ada 5, hapus dulu ini. Ada 5-nya ada 3 kali ini. 1 2 3 di sini. Dalam perkaliannya adalah 3-nya jumlah kotaknya, 5-nya barang yang ada di dalam kotak, sama dengan 15. Nah, itu caranya. Nah, sekarang kalian kerjakan untuk nomor 2, perhatikan. Nah, nomor 2 ini kotak ada berapa kira-kira? Kita hitung, ayo. Ini nampak ada 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, dia ada 4 kotak. Nah, kalau 4 kotak, isi di dalam ada berapa? Kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Ternyata ada 7. Nah, berarti 7-nya ini harus kita buat penjumlahan bersusunnya ada 4. Nah, kita tulis ini 7 7
7, ini tambah 7, ini kan baru 3 kurang 1 tambah 7. Nah ini 7 di dalamnya kita buat. Nah banyaknya ini adalah jumlah kotak. Ingat, jadi banyak penjumlahannya adalah jumlah kotak. Angka yang kita isi ini adalah jumlah barang yang ada di dalam kotak. Nah jadi ada 4. Kemudian dalam bentuk perkaliannya adalah kita tulis, berarti 4 dikali 7. Nah 4 dikali 7 berapa? 7, kita hitung aja sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Jadi ada 28. Nah itu dia untuk soal nomor 2. Jadi ingat, sekali lagi kakak tekankan, jumlah penjumlahan bersusunnya ini berapa banyak dia di jumlah ini sesuai dengan jumlah kotak, tetapi angka yang kita isi harus angka berapa penjumlahannya. Nah ini jumlah jumlah barangnya yang ada di dalam kotak. Nah itu dia cara mengerjakannya. Nah kemudian kalau untuk kalinya kita hitung, yang di depan ini adalah jumlah kotaknya, 7-nya kalinya adalah isi di dalam, jadi 4 kali 7. Nah kalau untuk ini hitungnya ya tinggal kalian jumlahkan aja. Nah kemudian soal nomor 3, kita lihat banyak pensil ini. Nah ini untuk menentukan penjumlahannya, kita hitung dulu ada berapa kotak ini. Ada 1 2 3 4, ada 5. Berarti ini penjumlahannya ada 5 nanti. Ini baru 1 2 3 4. Dia harus ada 5 tambah 1 lagi. 1 2 3 4 5. Oke. Isi di dalam kotak itu ada berapa? Untuk kita membuatnya angka di sini tuh kita lihat di dalam kotak ini ada 3. Nah, berarti kita tulis sini 3. Kemudian di sini 3 juga. Di sini 3. Di sini 3, di sini 3. 3-nya itu ada 5. Nah, bentuk perkalian seperti apa? Di depannya jumlah kotaknya, di belakangnya isi di dalam. Jadi jumlah kotak ada berapa? Ada 5. Isi di dalamnya ada berapa? Ada 3. Nah, sedangkan isi seluruhnya ya tinggal kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jadi seluruhnya ada 15 pensil. Nah ini jawabannya. Sorry ini kurang bagus angka 5 nya ini, kakak betulin. Jadi ini 15. Nomor 4 sama seperti nomor 3. Kita hitung dulu ini ada berapa jumlah kotaknya. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ini baru 1 2 3 4 5, baru 5 kurang 1. Nah, berapa angka yang harus kita tulis? Kita hitung berapa banyak buah jeruk ini yang ada di dalam kotak, itu yang akan kita tulis. 1 2 3 4 5. Jadi kita tulis ini 5. 5-nya ada berapa kotaknya? Ada berapa? Ada 6. Berarti 5-nya 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, bentuk perkalian seperti apa? Di depannya ini jumlah kotak, belakangnya isi di dalam kotak. Jumlah kotak ada berapa? Hitung 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Isinya berapa? 5 di dalam kotak itu. Nah, baru kita jawab. Jawabnya caranya ya kita hitung seluruh isi di dalam ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Jadi jeruk di dalam ini adalah 30. Ini soal nomor 5, soal terakhir contohnya. Nah, di sini
ada 3 kotak. Nah, di dalam kotak tuh isinya ada 6. Nah, kita tulis saja ini 3 kotak dia kan. Berarti 3 kotak. Jumlah di dalam apa? 6. Nah, 6-nya kita tulis ini 6. Kotak pertama tambah kotak kedua 6 tambah kotak ketiga 6. Nah, jumlah perkalian apa yang harus kita isi di depan? Karena kakak bilang ingat yang untuk di depan adalah jumlah kotaknya. Berarti jumlah kotaknya ada 3. Belakangnya apa? Isi di dalam kotak. Nah, ini ada 6. Jumlah seluruhnya tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi dijumlahkan semua. Nah, inilah tentang materi konsep dasar perkalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe